Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat setiap kesempatan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Kami ada di tempat ini semua karena kasih Tuhan. Sebentar Bapak, saat kami akan mendengar dan merenungkan sebagian dari firman-Mu, hadirlah kiranya Engkau di tengah-tengah kami, mengurapi setiap hati kami, supaya apa yang kami dengar, Tuhan mampukan kami dalam kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Kristus Tuhan. Khotbah kita pada hari ini saya ambil dalam kitab Pengkhotbah 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Pengkhotbah 5 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar, tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak, tetapi takutlah akan Tuhan. Sampai demikian firman Tuhan. Judul yang saya bawakan pada hari ini yaitu menjaga langkah dan mulut kita. Kemudian kita bertanya, bagaimana menjaga langkah dan mulut kita? Saudara-saudara yang terkasih, kitab Pengkhotbah menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan ini hanyalah sebuah kesia-siaan. Kitab ini hendak memberitahu kita bahwa hidup ini hanya sementara, seperti itu saudara-saudara. Kita tahu bahwa hidup ini sangat singkat, seperti lagu anak yang mengatakan bahwa orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Sungguh lagu itu memberikan kita gambaran bahwa semuanya akan berlalu, semua akan musnah, tidak ada yang kekal dalam hidup ini. Kemudian ada pepatah yang mengatakan bahwa ekspresi mulut kita akan menunjukkan karakter hati kita. Artinya, ungkapan yang keluar dari bibir dan mulut kita menunjukkan siapa jati diri kita yang sebenarnya. Dalam kitab Pengkhotbah 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini memberitahu kita bagaimana seharusnya kita mempergunakan mulut kita. Tuhan menciptakan kita dengan begitu sempurnanya. Seringkali kita mempergunakan kesempurnaan itu dengan cara yang salah. Alkitab berbicara bahwa bagaimana pentingnya untuk kita menjaga langkah dan mulut kita. Dari sekian banyak bagian tubuh yang diciptakan oleh Tuhan, mulut adalah bagian tubuh yang mengambil peranan penting dan pengaruh besar dalam kehidupan kita. Ada kata-kata bijak yang mengatakan bahwa hati-hatilah mempergunakan mulutmu. Mulut adalah harta karun yang luar biasa, namun penyakit menular yang sulit disembuhkan. Lalu bagaimana seharusnya kita menjaga langkah dan mulut kita? Yang pertama adalah kuasailah mulutmu. Saudara-saudara yang terkasih, selama ini kita tidak benar-benar menyadari bahwa betapa pentingnya kita menjaga mulut kita. Mulut kita lah yang sering membawa kita ke dalam berbagai-bagai pencobaan dan berbagai-bagai dosa yang kita lakukan. Hal ini yang sering sekali juga menimbulkan perpecahan dalam persaudaraan, dalam perkumpulan, dalam organisasi, dalam masyarakat, dalam pelayanan, bahkan di tengah-tengah keluarga juga. Oleh sebab itu, kita harus sungguh-sungguh dalam menjaga mulut kita dan kita bisa mengontrol mulut kita itu. Sebab perkataan yang keluar dari mulut kita seringkali memicu timbulnya sebuah perpecahan. Itulah mengapa firman Tuhan berkata, kuasailah mulutmu. Ada banyak orang yang tidak bisa menguasai mulutnya, sehingga seringkali ketika ia berbicara, orang lain menjadi sakit hati. Ketika ia berbicara, orang lain menjadi tidak damai sejahtera. Itu merupakan salah satu petunjuk bahwa kita tidak bisa menguasai mulut kita. Mulut kita itu memberikan cerminan yang membuat orang itu tidak damai sejahtera.
Ayat ini berkata, kuasailah mulutmu. Dengar saudara, anak Tuhan adalah mereka yang mampu menguasai mulutnya. Amin. Saya percaya itu. Dengan apa kita akan dinilai berkualitas atau tidak berkualitasnya kita? Ketika kita berbicara, orang dapat menilai kita. Oh, ternyata dia seperti ini. Oh, dia memang berkualitas seperti itu. Ketika kita mampu menjaga mulut kita, ketika kita mampu menguasai, mengontrol, bahkan kita mampu untuk berbicara, itu merupakan sebuah kualitas dalam diri kita. Banyak sekali manusia yang terjerumus dalam berbagai-bagai dosa hanya karena mulutnya. Mulutnya lebih dominan dibandingkan dengan yang lain. Sehingga seringkali ia jatuh bangun dalam dosa hanya karena tidak mampu menguasai mulutnya. Sehingga ada kata bijak yang mengatakan, lidah memang tak bertulang, tetapi cukup kuat untuk membinasakan. Demikianlah, oleh sebab itu kita harus mampu menguasai mulut kita. Saya percaya anak Tuhan di tempat ini sudah mampu menguasai mulutnya. Tetapi jika memang belum, mari kita bersama-sama belajar untuk menguasai langkah dan mulut kita. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam menjaga langkah dan mulut kita? Yang kedua adalah, jangan mudah sekali untuk berjanji atau bernazar. Dalam Alkitab, berjanji atau bernazar disebut bernazar kepada Allah. Nazar adalah sebuah janji yang dibuat kepada Allah. Ketika seseorang itu mungkin mengimpikan sesuatu, lalu dia bernazar kepada Allah, Tuhan, nanti kalau aku seperti ini, maka aku akan membuat seperti itu. Itu merupakan suatu nazar kepada Allah. Nazar merupakan hubungan personal antara manusia dengan Allah. Itu merupakan sebuah janji yang sakral antara manusia dengan Allah. Oleh sebab itu, jangan tergesa-gesa dalam mengatakan sesuatu janji kepada manusia, apalagi kepada Tuhan, jika tidak mampu menepatinya. Bernazar atau tidak bernazar tidaklah sebuah dosa yang dilakukan oleh manusia. Tetapi jika memang manusia itu bernazar, maka ia wajib untuk menepatinya. Justru yang menjadi masalah adalah ketika seseorang itu bernazar, tetapi ia tidak mampu menepatinya. Yang permasalahannya bukan seseorang itu bernazar atau tidak. Allah tidak pernah menuntut manusia itu untuk bernazar. Tetapi yang dituntut Allah adalah ketika manusia itu bernazar, maka ia wajib untuk menepatinya. Ada banyak manusia yang tidak itu merupakan penyakit manusia zaman sekarang. Mereka mudah sekali untuk berjanji atau untuk mengungkapkan sesuatu, tetapi mereka tidak mampu untuk menepatinya. Mungkin ketika saudara merasa senang atau gembira atau sedih, jangan langsung mengucapkan janji kepada seseorang atau mengucapkan nazar kepada Allah. Harus dipikirkan dengan baik-baik, karena ketika engkau bernazar, maka engkau akan terikat dan engkau harus menepati nazarmu itu. Ketika engkau tidak menepati nazarmu itu, maka murka Allah akan datang kepadamu. Ketika mungkin saudara terlena akan situasi, ketika engkau sakit, ada seseorang teman yang mungkin membantu engkau, maka engkau berjanji kepadanya, teman, aku akan ada di saat engkau susah. Tetapi buktinya apa? Saudara tidak pernah ada ketika ia mengalami kesusahan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, janganlah cepat-cepat mengeluarkan perkataan atau apalagi janji kepada seseorang. Ketika engkau tidak bisa mengontrol mulutmu, ketika engkau tidak bisa mengontrol emosimu, maka engkau akan mengeluarkan kata-kata atau mungkin janji, tetapi engkau tidak bisa menepatinya. Ketika engkau berjanji, maka engkau harus memikirkannya terlebih dahulu, baru engkau berjanji dan engkau akan sanggup untuk menepatinya. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan dalam menjaga langkah dan mulut kita? Di sini yang saya catat adalah, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Saudara-saudara yang terkasih, manusia zaman sekarang adalah mulutnya menjadi dominan dalam kehidupannya. Mulutnya seringkali membawa dia ke dalam pencobaan dan berbagai-bagai dosa. Manusia zaman sekarang banyak sekali tidak bisa mempergunakan mulutnya lagi dengan baik. Setiap ia berkata-kata, maka perkataan kotor yang keluar dari mulutnya. Banyak sekali manusia sekarang menjadi manusia yang pendusta. Banyak sekali manusia yang sekarang menjadi manusia yang pengadu domba. Seperti itu. Jadi manusia zaman sekarang adalah manusia yang tidak bisa mengontrol mulutnya sendiri. Ada kata-kata bijak yang mengatakan bahwa tergelincirnya lidah itu lebih berbahaya daripada tergelincirnya kaki. Mengapa dikatakan demikian?
Jika tergelincir kaki, mungkin dia akan terjatuh, atau mungkin kakinya yang akan sedikit luka atau memar atau mungkin berdarah. Tetapi ketika tergelincirnya lidah, maka sangat mungkin akan menimbulkan banyak bencana atau menghilangkan nyawa seseorang. Begitu pentingnya ternyata kita dalam menjaga langkah dan mulut kita. Mulut kita adalah ada kata-kata bijak juga yang mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu. Bagaimana kita mempergunakan mulut kita akan menentukan bagaimana kehidupan kita akan kita lakukan. Kita sangat penting untuk menjaga langkah dan mulut kita. Yang ketika kita ukur, mulut kita ini sangatlah berukuran kecil, tapi sangat berdampak dalam kehidupan kita. Ketika kita bergaul dengan orang yang tidak dapat mengontrol mulutnya, seringkali kita juga terkena dampaknya. Jangan mau bergaul dengan orang yang tidak dapat mengontrol perkataannya, karena kemungkinannya hanya ada dua. Yang pertama itu kita ikut terbawa masalah. Yang kedua, kita terpengaruhi olehnya. Hendaklah kita semua dapat mengontrol, dapat menguasai mulut kita. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita selama ini? Sudahkah kita mempergunakan langkah dan mulut kita dengan benar? Sudahkah kita menggunakan mulut kita untuk menyenangkan sesama kita dan menyenangkan hati Tuhan? Ataukah sebaliknya, kita mempergunakan mulut kita untuk menyakiti banyak orang dan menyakiti hati Tuhan? Mari belajar dari firman Tuhan ini. Hendaklah kita semua boleh menjaga mulut kita untuk kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bawakan pada kesempatan ini. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan di hari ini. Kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa yang baik, mampukan kami untuk kami boleh melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan mampukan kami dalam kami menjaga langkah dan mulut kami. Kami dapat menguasai mulut kami dapat mengontrol mulut kami guna kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.